Antum tahu, dari mulai hari ini sampai 2 hari yang akan datang, beliau khatam Quran sehari 7 kali. Jadi memang sudah kebiasaan ustadz-ustadz salaf di Indonesia saat ini dan umumnya di seluruh dunia ini terlalu mempercayai segala sesuatu itu dengan apa adanya gitu loh. Tidak difikirkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Binadami Indonesia. Semoga teman-teman selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, damai selalu, dan tentunya bahagia. Kali ini saya akan mengomentari video yang lagi viral. Walaupun ini video sudah lama, tetapi di berbagai grup WA kembali diviralkan kembali gitu. Diviralkan lagi terkait dengan kematian Freddy Budiman, seorang gembong narkoba kelas kakap yang dieksekusi mati pada 29 Juli 2016 lalu, kini kembali digelorakan, kembali diviralkan di WA grup oleh oknum-oknum yang ingin membanggakan pertobatan seorang gembong narkoba ini gitu. Nah, salah satu orang yang viral gitu ya, video yang viral ini adalah videonya Ustadz Salafi saya kira ini, yaitu Ustadz Fatih Karim. Nah, Ustadz ini dalam satu ceramahnya ya itu sangat membanggakan, bahkan kalau saya pikir itu sudah ini ya, sudah keterlaluan lah gitu loh, mengagung-agungkan Freddy Budiman, bahwa di dalam satu ceramahnya itu Fatih ini mengagungkan atau mengkultuskan Freddy Budiman ini lebih dari ulama-ulama salaf yang lain, bahkan lebih dari para sahabat dalam menghafal Al-Quran. Kata Ustadz Fatih ini, Freddy Budiman itu menghatamkan Al-Quran 7 kali dalam sehari, dalam jangka 2 hari gitu. Jadi dalam 2 hari itu 14 kali hatam Al-Quran Freddy Budiman, karena setiap harinya itu menghatamkan 7 kali. Nah, ini sungguh keterlaluan menurut saya. Kalau orang yang melihat video ini tidak memakai akal, ya itu pasti diterima aja gitu loh. Karena pembawaan Ustadz Fatih ini kan seakan meyakinkan begitu gitu. Padahal kalau kita cek sedikit saja di Google misalnya, ketik ulama salaf menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berapa kali lah gitu, itu akan muncul Imam Syafi'i saja di bulan Ramadan gitu, yang dimana bulan yang penuh hikmah, penuh keberkahan, penuh dengan segala pahala yang dilipat gandakan, itu menghatamkan Al-Quran itu 60 kali gitu dalam sebulan. Artinya satu hari itu beliau menghatamkan Al-Quran hanya 2 kali. Lah ini Freddy Budiman yang baru tobat ya, yang baru hijrah lah katakan begitu, itu bisa menghatamkan Al-Quran 7 kali dalam sehari gitu loh. Aneh enggak? Ini aneh. Yang aneh itu siapa? Ya Ustadz Fatih juga ini yang paling aneh menurut saya. Karena dia percaya sama omongan orang, katanya sipirnya yang mengatakan bahwa Ustadz maksudnya si Freddy Budiman ini selalu membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran 7 kali dalam sehari gitu. Nah, ini info seperti ini langsung dia percaya gitu, langsung Ustadz Fatih percaya gitu. Ini sungguh aneh. Padahal dia itu katanya Ustadz yang ya selalu bergelut lah di dalam
di dalam Al-Quran, di dalam menghatamkan Al-Quran gitu. Tapi kok bisa percaya? Artinya dia sendiri lebih rendah gitu loh. Ininya membaca Al-Qur'annya, menghatamkan Al-Qur'annya daripada Freddy Budiman yang notabene dia adalah orang baru hijrah, ya. Ya, dia seorang muslim, walaupun seorang muslim tetapi kan ini musliman begitu ya. Yang kita tahu orang tuanya sendiri memang mualaf gitu, dan Freddy Budiman ikut juga ke keyakinan ke orang tuanya gitu. Tetapi dia kan kita tahu berkali-kali masuk penjara karena narkoba gitu, karena kehidupannya yang tidak teratur lah begitu. Baru kemudian setelah ada pengumuman eksekusi mati, hukuman mati, barulah dia bertobat begitu. Dan dalam bertobatnya itu memang banyak yang mengomentari, terutama misalnya rohaniawannya gitu ya, rohaniawan Freddy Budiman. Kalau kita tahu rohaniawan Freddy Budiman itu ada namanya Ustadz Hasan Makarim. Ustadz Hasan Makarim ini salah satu rohaniawan, bahkan dia kepala rohaniawan di Nusa Kambangan gitu ya, di Cilacap. Dia menuturkan bahwa Freddy Budiman ini mengaku mau hijrah gitu ya. Saya mau hijrah, mau tobat begitu, dengan setobat-tobatnya. Tapi itu setelah diketahui bahwa dia akan dihukum mati gitu, ya. Tapi ini jelas ini lebih baik lah begitu. Artinya dia sudah tahu akan mati kapan, lalu dia bertobat begitu. Agar lebih afdol, mari kita lihat video ceramahnya Ustadz Fatih ini ketika berbicara, ketika berapi-api menggambarkan pertobatan si Freddy Budiman ini, yang saat ini masih terus diviralkan oleh beberapa orang di grup-grup PA gitu dan di sosial media lainnya. Kita lihat nih pernyataannya. Singkat cerita, saya ngisi pengajian di penjara itu. Ini isinya orang penjara semua. Saya kan nggak kenal wajahnya. Begitu saya lihat di kanan, ada orang pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, berjenggot, jenggotnya sudah mulai memutih. Dari tadi sampai akhir pengajian saya nangisnya, pipinya basah dengan air mata. Saya tanya, ini siapa ini? Ternyata apa mas? Saya tanya sama penjaga penjara, dia Freddy Budiman. Ingat? Almarhum. Siapa Freddy Budiman? Pengedar narkoba kelas kakap. Bukan kakap lagi, paus. Kenapa? Yang diedarkan yang bukan 1 kilo 2 kilo, tapi berton-ton. Singkat cerita, saya mau ketemu, dilarang sama polisi. Ternyata hari itu dibacakan surat eksekusi mati. Masya Allah. Saudara Freddy Budiman, kami dari Kejaksaan ingin membacakan surat eksekusi mati yang akan dilakukan 2 hari dari surat dibacakan, jam 2.30 pagi. Antum bayangin, sebelum eksekusi, setelah eksekusi dibacakan ada permintaan. Keren, Masya Allah. Apa katanya? Tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkan saya. Apa kata tukang tembaknya? Baik, kami izinkan. Permintaan kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka matanya. Kenapa? Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya terlalu banyak untuk Indonesia. Apa yang terjadi? Gak dikasih izin, tapi dimohon-mohon dikasih izin. Antum tahu, dari mulai hari ini sampai 2 hari yang akan datang, beliau khatam Quran sehari 7 kali. Antum tahu, dari mulai hari ini sampai 2 hari yang akan datang, beliau khatam Quran sehari 7 kali. Antum sehari. Jelas ya. Jadi mulai di sini jelas ya bahwa Ustadz Fatih itu mengatakan Freddy Budiman itu 1 harinya itu Freddy Budiman khatam Al-Quran 7 kali gitu. Kalau dalam 2 hari berarti 14 kali gitu ya. Kalau kita telisikan di situ Freddy Budiman itu bertemu dengan anaknya, dengan keluarganya lah gitu ya. Itu
ya nggak mungkin lah selalu baca terus gitu loh dalam setiap jamnya gitu ya, dalam setiap waktunya. Bahkan kalau cerita anaknya itu kan, Fikri itu sempat menginap juga di sana di hari sebelum hari ayahnya itu dieksekusi gitu. Itu kan sempat nangis, sempat ngobrol banyak apa gitu loh. Itu artinya menyita waktu gitu loh untuk membaca Al-Quran itu gitu. Ya menurut dalam nalar saya, dalam pengalaman saya nggak mungkin lah itu akan hafal gitu dalam hatam, maksud saya hatam 7 kali dalam sehari gitu ya. Kalau misalnya cuma membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sampai anak surat An-Nas saja ya bisa saja hafal gitu loh. Bahkan bukan 7 kali lagi gitu loh. Bisa puluhan kali juga hafal gitu. Bahkan ratusan kali juga hatam gitu ya. Bukan 7 kali lagi tapi ratusan bisa hatam gitu Al-Quran. Kalau dari baca surat Al-Fatihah kemudian surat An-Nas gitu. Nah ini yang dimaksud Ustadz Fatih ini kan maksudnya itu hafal 114 surat itu loh. Hatam maksud saya. Hatam 114 surat itu hatam dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu hatam, dan itu dalam sehari terus dilakukan membaca dan hingga 7 kali hatam gitu dalam setiap hari. Ini sudah di luar nalar gitu. Kalau ini yang melakukan para ulama, saya percaya gitu loh. Ya, ulama salaf memang ada yang sanggup dalam sehari semalam itu, artinya 24 jam itu bisa sampai 8 kali hatam begitu. Kalau Utsman misalnya ada yang meriwayatkan Utsman bin Affan itu sekali dalam sehari gitu loh hatamnya. Dan kalau Imam Syafi'i yang kita jelaskan tadi itu di bulan Ramadan saja itu 2 kali dalam sehari begitu. Ada juga yang ulama-ulama lain, sahabat dan ulama salaf lain yang hafal hatam lebih dari 3 kali, 4 kali sampai 8 kali tadi gitu. Itu saya percaya. Tapi kalau seorang Freddy Budiman masih bukan dipertanyakan lagi, itu nggak mungkin lah. Saya yakin itu nggak mungkin dalam sehari 7 kali hafal hatam Al-Quran gitu. Nah intinya saya di sini ingin menekankan bahwa jangan mudah percaya pada video-video atau tulisan-tulisan yang terlalu gulu ya, mengagung-agungkan, melebih-lebihkan seperti itu gitu. Itu jangan terlalu percaya lah gitu. Harus dicek dulu faktanya seperti apa sih gitu loh. Harus dinalar dulu seperti apa sih kalau orang mau dieksekusi mati itu kegiatannya apa aja sih di sana itu. Tentunya kan ada berkas-berkas yang harus diurusi, harus ada juga keluarga yang menemui, harus juga ada bimbingan dari orang rohaniawan, ustadz-ustadz pendampingnya gitu loh kalau muslim. Kalau non muslim ya para pastor gitu loh. Nah itu kan artinya ribet gitu loh. Nggak mungkin dia berdiam diri dalam 24 jam itu selalu ngewirid lah misalnya, atau menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran mulu gitu loh. Kan ada mandinya, ada makannya, ada sholatnya. Itu kan menghabiskan waktu juga itu walaupun tidak lama gitu. Dan itu artinya dalam membaca Al-Quran itu ada jedahnya gitu ya. Jadi memang sudah kebiasaan ustadz-ustadz salaf di Indonesia saat ini dan umumnya di seluruh dunia ini terlalu mempercayai segala sesuatu itu dengan apa adanya gitu loh. Tidak difikirkan lagi begitu. Apalagi yang berbau agama gitu, langsung dia percaya. Tapi anehnya kalau yang ngomong itu ustadz bukan sealirannya, dia langsung menolak. Apalagi yang berbau agama gitu, langsung dia percaya. Tapi anehnya kalau yang ngomong itu ustadz bukan sealirannya, dia langsung menolak gitu ya. Tapi kalau yang ngomongin misalnya ustadz yang sealiran, yang sepemahaman dengan dia, itu langsung diterima gitu. Apapun itu gitu. Bahkan mungkin suruh nyumbang seluruh hartanya untuk jihad misalnya di medan perang sana di Palestina, di Afghanistan atau di mana, itu langsung dia sumbangkan gitu loh. Tidak memikirkan lagi bagaimana anaknya, keluarganya itu untuk makan nanti begitu.
Bisa saja seperti itu gitu. Nah inilah yang keanehan pada ustadz-ustadz salafi itu, selalu kontradiktif gitu ya. Eh, Apa namanya, tidak sinkron antara fakta dengan data gitu ya, antara fakta dengan ucapan dia itu, antara ucapan dengan data itu tidak sinkron gitu. Nah itulah yang maka saya titik beratkan, selalu kita itu harus selalu waspada, harus selalu memakai nalar kita, harus selalu memakai pikiran kita, logika kita, walaupun itu di dalam beriman gitu loh. Karena mau bagaimanapun keimanan kita itu tidak ada artinya kalau kita tidak memakai logika, tidak memakai akal kita gitu loh. Makanya ada orang hidup keluyuran disebutnya orang gila kan, kalau tidak ada akalnya begitu. Makanya istilahnya tidak ada orang beragama lah kalau tidak pakai akal begitu. Namun bukan berarti di dalam beragama itu harus selalu memakai akal, tapi gunakanlah akal di dalam beragama begitu. Gitu ya. Jadi la dina liman aklalahu lah gitu ya. Tidak ada agama tanpa menggunakan akal, karena segala sesuatu ya harus di dalam beragama, terutama juga di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan akal begitu ya. Kalau tidak diterima oleh akal, ya pakailah hati itu, pakailah perasaan kita begitu. Nah kalau jadi harus sinkron lah, antara akal dengan hati itu harus sinkron. Kalau akal memang harus tunduk pada hati begitu, tapi hati juga harus menerima apa yang ada di dalam logika, dalam akal ini begitu. Maka ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya hanya sekedar Al-Quran atau wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, itu hanya sekedar konfirmasi dari apa yang sudah dibenarkan oleh akal sebenarnya gitu. Jadi walaupun tanpa wahyu, sebenarnya manusia itu bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang buruk gitu. Ya intinya itu kita ketahui, walaupun sebelum turunnya Al-Quran ya Nabi Muhammad sendiri sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Begitupun nabi-nabi sebelumnya ataupun orang-orang secara umum sebelumnya juga sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Artinya kebaikan itu sudah ada ya, kebaikan atau kebenaran itu sudah diketahui oleh manusia sebelum Al-Quran itu datang begitu. Jadi Al-Quran bukan satu-satunya wahyu Allah yang diturunkan ke manusia untuk mengetahui atau pembeda antara benar dan tidak begitu. Karena petunjuk Allah itu bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi justru melalui akal ini juga itu merupakan petunjuk dari Allah gitu. Begitu. Apalagi kitab-kitab sebelumnya juga mengatakan hal yang seperti itu, membawa ke manusia kepada hal-hal yang benar begitu. Nah, cukup sekian dari saya. Salam sehat, salam sukses selalu, salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.